kecuali makanan-makanan seperti burger gitu. Ya burger karena bukan makanan kita, maka burger yang datang dari luar akan terasa lebih baik dibandingkan burger lokal meskipun 11-12 rasanya. Nah, disitulah kekuatan brand yang sesungguhnya. Tapi sama kalau kita mau ngomongin katakanlah asinan gitu, kan nggak mungkin asinan dengan berbagai macam brand atau bakso lah yang paling banyak. Itu kemudian datang dari luar, lalu mereka jualan bakso di sini ya sama susahnya lah dengan bersaing dengan orang-orang lokal. Jadi ada kategori-kategori di dalam industri yang memang 100% miliknya orang-orang lokal. Ada kategori-kategori seperti clothing misalnya yang 100% miliknya orang luar karena mungkin bahannya nggak ada di sini atau mungkin konsep-konsepnya nggak ada di sini, otomatis mereka lebih menguasai persepsinya dibandingkan kita. Tapi sekali lagi dengan adanya kelahiran para brand-brand lokal seperti artisan brand yang lebih niche market, lebih specific issues, maka kita akan melihat dalam waktu dekat bertumbuhnya brand-brand baru dengan semangat dan energi yang lebih kreatif dan tidak hanya sekedar bicara soal desain yang bagus, tapi juga desain yang mampu menyelesaikan permasalahan. Smart Business. Hai Smart Listeners, Anda sedang melihat podcast Smart Business bersama saya Maria Delsa dan kali ini saya berada di kantor Gambaran Brand bersama dengan Mas Arto Biantoro. Salam merdeka Mas Arto. Merdeka. Ya, sehat Mas Arto? Sehat, alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukannya apa? Banyak tuh lagi nulis buku, mau diluncurkan. Mau launching? Brand Adventure juga tayang beberapa episode baru. Kami ada beberapa proyek baru juga yang sedang dikerjakan dan juga ada beberapa kegiatan inisiatif sosial ya seperti Extreme Impact yang baru saja selesai, tapi sekarang sudah mulai pipeline teman-teman baru yang akan melakukan kegiatan-kegiatan super ekstrim juga akan mulai dilakukan lagi setelah Juni. Oke, Mas Arto ini kan juga adalah seorang brand aktivis seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat mengenai jenama atau brand lokal saat ini, keadaannya seperti apa sih Mas Arto? Wow, maju banget ya. Kalau kita lihat titik kunci atau titik yang paling gampang sebagai orang awam kita menganalisa ya di 2010 lah ya, itu di mana kemudian kita melihat Instagram tumbuh. Ya tentu saja tumbuh sangat pesat sekali ya. Kalau kita mau mengukur di 2010 misalnya sebagai titik pertama kita melihat secara umum bagaimana kita bisa mengukur pertumbuhan dan perkembangan brand-brand, hari ini kita bisa melihat begitu banyak brand-brand lokal yang sangat cerdas, pintar dan berpihak kepada permasalahan atau solusi-solusi permasalahan dengan solusi-solusi yang mereka berikan gitu. Jadi tentu jumlahnya masih terbatas, tapi kita melihat sebuah progres yang sangat baik sekali dan ya kita butuh lebih banyak brand yang kemudian relevan dengan permasalahan yang ada hari ini. Oke, tapi di masyarakat ini Mas masih mindsetnya itu adalah kalau menggunakan jenama atau brand luar negeri, merek-merek luar negeri itu mereka lebih proud gitu. Bagaimana pandangan Mas Arto tentang mindset yang seperti itu di masyarakat yang saat ini mungkin masih ada gitu? Ya memang ada sih dan nggak salah, tapi kalau beli gudeg dari Singapura kan tetap aja orang nggak percaya ya. Orang maunya beli gudeg di Jogja ya. Jadi salah satu konsekuensi yang menurut saya memang terjadi adalah bagaimana brand-brand yang kemudian masuk ke Indonesia itu memang memiliki kualitas yang bagus. Katakanlah dulu kalau zaman kita masih kecil ada sepatu Bata misalnya, dan sepatu-sepatu seperti itu memang memiliki kualitas yang bagus sehingga mereka memiliki top of mind yang lebih dulu kan dikenal oleh masyarakat lebih dulu sebagai sepatu yang berkualitas. Dan nggak ada salahnya dengan itu, dengan fakta itu, dan tren yang sekarang saya lihat justru kita sudah mulai menemukan banyak sekali brand-brand lokal yang berbasis kearifan lokal yang otomatis menjadi top of mind karena memang secara karakter mereka memiliki relevansi yang lebih dekat dengan customer. Misalnya kalau tadi contoh-contoh produk-produk kuliner yang memang berbasis lokal, nggak mungkin itu datang dari luar, ya kan? Kecuali makanan-makanan seperti burger gitu. Ya burger karena bukan makanan kita, maka burger yang datang dari luar akan terasa lebih baik dibandingkan burger lokal meskipun 11-12 rasanya. Nah, disitulah kekuatan brand yang sesungguhnya. Tapi sama kalau kita mau ngomongin katakanlah asinan gitu, kan nggak mungkin asinan dengan berbagai macam brand atau bakso lah yang paling banyak. Itu kemudian datang dari luar, lalu mereka jualan bakso di sini ya sama susahnya lah dengan bersaing dengan orang-orang lokal. Jadi ada kategori-kategori di dalam industri
yang memang 100% miliknya orang-orang lokal. Ada kategori-kategori seperti clothing misalnya yang 100% miliknya orang luar karena mungkin bahannya nggak ada di sini atau mungkin konsep-konsepnya nggak ada di sini, otomatis mereka lebih menguasai persepsinya dibandingkan kita. Tapi sekali lagi dengan adanya kelahiran para brand-brand lokal seperti artisan brand yang lebih niche market, lebih specific issues, maka kita akan melihat dalam waktu dekat bertumbuhnya brand-brand baru dengan semangat dan energi yang lebih kreatif dan tidak hanya sekedar bicara soal desain yang bagus, tapi juga desain yang mampu menyelesaikan permasalahan yang tadi seperti nah berarti apa yang harus dilakukan para pelaku bisnis ini untuk yang tadi mereka membuat sebuah brand-brand baru agar brand-brand ini juga nggak kalah loh sama brand-brand yang sudah ada gitu, yang udah jadi top of mind gitu? Ya, penduduk dunia kan 8 miliar ton kira-kira ya, penduduk Indonesia 280 juta. 280 juta itu adalah sebuah angka yang memberikan kita pemahaman bahwa semakin banyak orangnya, semakin banyak penduduknya, maka ada potensi juga timbulnya permasalahan-permasalahan yang ada di 280 juta itu. Jadi 280 juta itu adalah potensi, tapi juga bisa jadi masalah. Nah, sebagai seorang pemilik usaha yang membangun brand berbasis itu, maka penting sekali ia bisa mampu melihat permasalahan-permasalahan itu dan menggunakan permasalahan itu sebagai sebuah peluang untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi. Dengan cara seperti itu kita akan melihat brand-brand baru yang tumbuh secara spesifik untuk menyelesaikan masalah itu hari ini. Kalau enggak ya kita cuma menjadi another gudeg, another bakso yang dari dulu emang sudah ada gitu kan. Industri bakso, pedagang bakso. Kalau hari ini kita masuk ke bisnis jualan bakso lagi, kita hanya menambah pilihan bagi konsumen. Dan siapa yang menang? Yang menang adalah yang paling pertama diingat oleh konsumen. Dan paling pertama itu bisa jadi yang paling dekat, yang paling murah, dan lain-lain. Sehingga buat pemain-pemain baru seperti kita di industri jualan bakso misalnya, akan lebih sulit untuk bersaing dengan yang sudah ada 5-10 tahun sebelumnya. Kecuali kita memiliki diferensiasi, kecuali kita memiliki teknologi atau inovasi yang bisa bilang bahwa, oh bakso kita jauh lebih baik. Maka saya selalu men-challenge teman-teman entrepreneur, khususnya pemula ya, ketika dia mau masuk ke usaha, kita nggak bisa bilang udah usaha apa aja dulu, yang penting laku gitu, karena itu pasti akan lebih sulit buat mereka. Dan saya selalu menggunakan istilah ini, Einstein selalu bilang kalau saya punya waktu 100 menit kira-kira gitu ya, saya akan menghabiskan waktu 90 menit untuk berpikir dan 10 menit untuk mengeksekusinya gitu. Tapi kita suka terbalik, ya udah yang penting eksekusi aja dulu. Nanti setelah itu baru berpikir 90. Baru berpikir 10%-nya gitu. Jadi saya tipe orang yang lebih suka untuk menganalisa terlebih dahulu, memastikan, lalu kita berjalan secara konsisten meskipun tetap ada resikonya dan itu hal yang wajar. Nah, ini tantangan dari sudut pandang mindset kewirausahaan dan wajar karena kita memang negara yang sedang belajar untuk menjadi wirausaha. Sebelumnya mungkin cuma trading ya, jual beli, tapi sekarang kita sudah mulai membangun values, membangun nilai sehingga di situ brand tumbuh. Dan saya hanya berharap dan pasti akan terjadi, mudah-mudahan ya, kita akan melihat bagaimana brand-brand baru hari ini tumbuh, hadir, menjadi bagian dari masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kalau brand-brand lokal sendiri yang hadir di Indonesia yang muncul, ini sudah ada berapa aja yang udah maksudnya jadi jagoan lokal yang saat ini mungkin Mas Arto sedang jadi campaign juga? Aduh, banyak banget. Makanya saya nggak bisa dari fashion, dari kuliner dan sebagainya. Ya, kita punya 17 sektor ya, ekonomi kreatif kan. Jadi di sanalah ruang-ruang itu berada dan jumlahnya benar-benar nggak bisa dibayangkan ya. Kita akan melihat berbagai brand di kategori top 3 yang paling besar lah, kuliner, fashion, craft, itu sekarang sudah punya beberapa brand lokal yang memang sudah menguasai lah ya, Brodo, Kompas misalnya. Sejauh mata memandang beberapa brand-brand fashion, ada Erigo misalnya, jadi banyak banget lah kalau bicara brand-brandnya. Tentu saja meng-cater market yang berbeda-beda juga gitu. Dan sekali lagi kita punya banyak masalah, tapi disitulah sebenarnya peluang kita yang paling besar. Nah, dengan penduduk yang begini besar adalah potensi pasar dan
Dan hanya saja kalau kita punya kreativitas, maka semua itu bisa kita putarbalikkan menjadi sebuah kesempatan emas, khususnya bagi para wirausaha. Oke, untuk saat ini kendala yang paling terbesar yang mungkin jadi fokus utama bagi para jagoan-jagoan lokal ini apa sih, Mas? Mungkin yang pertama adanya sustainability ya, bagaimana memiliki standar kualitas yang bisa konsisten terus-menerus. Kecuali kita ada dalam industri yang sudah masuk ke dalam teknologi atau pabrik gitu ya, hampir bisa dipastikan standarnya sama. Tapi di Indonesia ini kan banyak sekali brand-brand artisan, brand-brand yang masih dalam skala kecil atau mikro bahkan, yang memang berproses lewat waktu manual dan dilakukan dengan keterbatasan gitu. Jadi biasanya kalau udah masuk ke dalam skala yang lebih besar, standarisasinya nggak ada atau mungkin berbeda-beda ya. Dan itu memang hari ini tantangan bagi banyak kreator kita untuk membuat hasil yang memang identical satu sama lain. Tapi nggak semuanya bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi itu tantangan terbesar kita. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu, apakah ada dukungan dari pemerintah atau seperti Mas Arto ini, sosok-sosok Mas Arto yang lain juga untuk mensupport produk-produk lokal ini, Mas? Tentu. Jadi 10 tahun terakhir ini pemerintah kita sudah bekerja luar biasa. Bisa lebih bagus nggak ya? Tentu saja bisa ya. Setiap generasi harus lebih bagus. Tapi ekosistem pendukungnya sudah sangat kuat sekali. Perbankan, logistik, kemudian teknologi pencatatan keuangan, manajemen skill, itu semua sudah sangat canggih hari ini. Tapi dasar yang paling utama kembali lagi adalah bagaimana mental kewirausahaan itu nggak bisa dibantu dengan teknologi ya. Itu harus kembali lagi ke orangnya masing-masing dan butuh proses yang holistik untuk kemudian mengajarkan atau membagi semangat kewirausahaan ke lebih banyak orang, dan khususnya dalam konteks bisnis. Karena kita selalu melihat bisnis sebagai bagian yang sifatnya untung rugi, padahal menjadi wirausaha itu adalah, kalau dalam sudut pandang brand, bahkan kami lebih ekstrim lagi, kami melihat brand adalah bagian dari proses untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membangun rasa cinta pada Indonesia gitu. Oke, mungkin ada sedikit tips dari Mas Arto untuk para jagoan lokal, jenama lokal untuk bisa terus bertahan dan juga eksis di dunia pasar saat ini. Iya, sekarang kalau kita banyak melihat brand-brand yang sudah established ya, Martha Tilar misalnya, atau brand-brand dari luar gitu kan, McDonald, Starbucks gitu, orang tua grup brand-brand besar yang sudah sering kita kenal ya. Nah, ini hanya salah satu contoh saja, tidak mewakili brand-brand itu. Tapi kita bisa melihat rata-rata dari brand ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 50 tahun untuk bisa establish ya kan. Per hari ini sebagian sudah di atas 50 tahun. Nah, dengan teknologi, dengan pemahaman, dengan teori, kita bisa mempersingkat waktu itu jadi lebih pendek, katakanlah 20 tahun. Tapi 20 tahun itu tetap lama. Jadi tidak ada satu cara yang paling singkat dalam membangun brand kecuali kita mengikuti prosesnya. Dan ketika kita mendapatkan momentum yang bagus, kita bisa terdorong 3 sampai 5 tahun lebih cepat untuk kemudian melewati masa-masa yang seharusnya kita lewati tadi secara instan. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali konsisten, berproses, mempelajari dan membangun relasi yang baik dengan marketnya, dan itu salah satu cara yang membuat kita bisa bertahan dan memiliki keberlanjutan yang jauh lebih panjang. Yes, konsisten dan juga terus berekspansi menjadikan solusi bagi tantangan-tantangan saat ini ya Mas Arto ya. Thank you Mas Arto untuk sudah bisa berbagi di episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast Smart Business berikutnya. Akhirnya saya Maria Delsa dan Mas Arto Biantara pamit undur diri. Salam merdeka. Smart Business. Lead you better.